Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Rahmasalita Putri dengan NIM 211F10031. Mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual kelas D2 akan membicarakan hasil resum deskripsi film yang berjudul I Am Sam. Film ini merupakan suatu film drama Amerika yang dirilis pada tanggal 28 Desember pada tahun 2001 menggunakan bahasa Inggris, ditulis serta disutradarai oleh seseorang yang bernama Jesse Nelson dan dibintangi oleh Sean Penn yang berperan sebagai ayah dengan disabilitas pengembangan, yaitu bernama Sam Dawson. Kemudian Dakota Fanning sebagai putri inkuisitif, yaitu bernama Lucy Diamond Dawson. Lalu Michael Pfeiffer sebagai pengacara, yaitu bernama Vita Harrison. Peran pendukung terdiri dari Diane Weiss sebagai Annie, Loretta Devine sebagai peran pendukung Richard C. hingga Lauren Dan. Selain Jesse, produser lainnya dalam film ini yaitu adalah Richard Solomon, Edward Zwick, dan Marshall Ellis Loving. Christian Johnson juga sebagai penulis dalam film ini. Penata musiknya Johan Powell, sinematografinya Elia Davis, penyuntingnya Richard Sell, perusahaan produksi The Bedford of Company, distributor New Line Cinema. Film inspiratif ini memperoleh banyak penghargaan, salah satunya ialah Best Actor in Leading Role yang dinobatkan oleh Sean Penn di Academy Award 2022. Film ini sebagai film keluarga tentang arti sebuah kasih sayang dan mengajarkan kita bahwa kemampuan intelektual tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mencintai. Film ini memiliki cerita ikatan cinta yang kuat antara seorang ayah dan anaknya, namun terpaksa dipisahkan. Film ini memiliki seorang tokoh utama yang terbelakang tetapi penuh cinta, tidak cerdas namun mampu mencintai dengan tulus. Lalu penyebaran kisah. Sam adalah seorang single parent yang mengidap retardasi mental. Di usianya yang telah dewasa ini, ia mampu mempunyai IQ anak berumur 7 tahun. Dengan kondisi itu, Sam harus membesarkan anak perempuannya yang bernama Lucy seorang diri. Sebab ibunya melarikan diri
saat dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Padahal Sam terlihat sangat peduli ketika ibunya tersebut dalam persalinan. Walaupun Sam datang sedikit terlambat, namun ia telah berusaha berlarian untuk segera sampai di ruang persalinan. Sebagai pengidap retardasi mental yang baru saja memiliki seorang bayi, ia pastinya sangatlah kewalahan dalam mengurus putrinya itu, terutama ketika hari pertama Lucy pulang dari rumah sakit. Ia terus menangis. Suatu keberuntungan, Sam memiliki tetangga yang bernama Annie yang selalu membantu Sam dalam mengurus Lucy. Annie memberitahu, menjelaskan, bahkan mengajari banyak hal mengenai cara yang baik untuk membesarkan seorang bayi perempuan. Hingga ketika Lucy masih bayi pun dia bisa memanggil nama Annie. Tidak hanya memiliki tetangga yang peduli, Sam juga memiliki beberapa teman yang juga sebagai pengidap disabilitas. Namun, mereka pun juga menyayangi Lucy. Mereka bermain bersama Lucy selayaknya teman. Tidak jarang mereka juga membantu dari segi keuangan saat membeli barang untuk Lucy, seperti mengumpulkan uang bersama yang istilahnya patungan untuk membeli sepatu Lucy. Lucy pun tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas serta mampu menghadapi ayahnya yang menderita retardasi mental. Walaupun Lucy pernah berharap bahwa ayahnya juga dapat membaca sama sepertinya. Tetapi ketika Lucy usia menginjak umur 7 tahun, pihak sekolah mengkhawatirkan serta meragukan pola pengasuhan Sam terhadap Lucy selama ini. Pihak sekolah perkarakan hak tersebut pada pengadilan, bahkan memanggil pihak Departemen Layanan Anak hingga keluarga guna menangani perkara itu. Tepat di hari ulang tahun ke-7 Lucy, Sam membuat pesta kejutan yang diharapkan akan sangat meriah dengan mengundang teman-temannya. Namun nyatanya saat itu juga hati Sam sangatlah hancur. Lucy dan Sam dipisahkan. Lucy dibawa ke pihak tersebut, padahal selama ini Sam lah yang telah membesarkan Lucy dengan penuh warna. Tetapi Badan Pemerintah Anak-anak mulai menyadari bahwa Sam dianggap tidak mampu mengurus anaknya. Bahkan karena Sam hanyalah seorang pegawai Starbucks yang saat itu pekerjaannya hanyalah di posisi bawah, belum sebagai peracik kopi yang handal. Inilah yang menjadi alasan Lucy diambil oleh pihak pemerintah untuk diinapkan sementara di tempat tinggal orang tua asuh. Sementara kasus mengenai hak kepengurusan dilanjutkan pada persidangan. Sam sangat hancur, namun ia tidak mau menyerah. Teman-teman Sam menyarankannya untuk menyewa pengacara yang handal yang dapat menjamin menang. Akhirnya Sam menemui Rita Harrison untuk membantu perjuangannya. Sam yang telah mengidap
gangguan mental, tentu tidak dapat membela dirinya sendiri dan tidak semudah itu juga mendapatkan pengacara handal bagi seorang pengidap retardasi mental. Awalnya Rita tidak mau membantu Sam. Rita merasa ribet dalam berbicara dengan Sam untuk mengetahui alur permasalahannya. Karena itu memang tidak mudah berbicara dengannya. Namun karena Sam sungguh-sungguh gigih berjuang demi memperoleh kembali hak asuh putrinya, ia pun selalu berusaha menemui Rita setiap hari walaupun Rita terlihat kesal. Pada akhirnya Rita pun luluh dan membantu Sam tanpa meminta imbalan apapun yang disebut pro bono. Rita memang seorang lawyer profesional dan mempunyai segalanya. Namun ia tidak mempunyai hati yang dapat mengasihi anaknya yang masih berumur sama seperti Lucy. Kembali ke pembahasan sebelumnya, persidangan memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk memenangkan hak pengurusan Lucy dari pengadilan. Seiring perjalanan sidang, Rita dan Sam lebih banyak belajar satu sama lain. Sam belajar bagaimana untuk mengenali orang lain secara lebih mendalam dan bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan baik. Sedangkan Rita belajar dari Sam bagaimana merawat serta mendidik anaknya dengan tepat. Rita juga memberitahu beban kesedihannya, yaitu suami berselingkuh dan anaknya tidak mau dekat dengannya. Akhirnya dalam proses ini Rita dan Sam menjalin persahabatan. Namun Rita merasa takut akan mendapatkan suatu hal yang lebih dari sahabat. Sayangnya, walaupun Rita telah mencoba membicarakan ini kepada Sam, tetap saja Sam tidak memahami apa yang Rita bicarakan. Kemudian di suatu sidang berikutnya, hasil belajar telah Sam praktekkan dalam persidangan. Awalnya Sam dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan percaya diri. Namun pada akhirnya Sam merasa down kembali dan tidak mau melanjutkan persidangan tersebut. Namun dengan gigih, Rita tetap memberikan waktunya untuk menemui Sam. Di rumah Sam merasa gagal bekerja pun Sam sudah tidak mau karena baginya terlalu banyak orang. Akhirnya Sam mencari honor tambahan dengan menjadi pengasuh anjing-anjing dan Sam pun pindah rumah di dekat rumah orang tua angkat Lucy agar Sam lebih dekat dengannya. Setiap malam Lucy selalu pergi dari rumah melalui jendela tanpa berpamitan kepada orang tua angkatnya untuk menuju ke rumah Sam. Setiap malam Lucy melakukannya dan tertidur bersama Sam. Dan Sam pun selalu mengantar pulang ke rumah orang tua angkatnya sambil menggendongnya yang sedang tertidur pulas. Dari sini, ibu angkat Lucy merasa gagal untuk mendapatkan cinta dari Lucy karena Lucy selalu ingin bersama Sam. Orang tua angkatnya pun akhirnya menyerahkan Lucy ke Sam dan memberitahu pihak Departemen Layanan Anak. Pada akhirnya, Sam mendapatkan kembali hak asuh Lucy dan mereka hidup bahagia juga bersama sahabat-sahabat Sam, bahkan Rita dan juga anaknya. Ya, lalu permasalahan-permasalahan yang ada dialami tokoh tersebut adalah yang pertama, PK, ibu Lucy, pergi secara tiba-tiba dengan meninggalkan seorang bayi
yang baru saja lahir kepada Sam, yang mana Sam adalah seorang pengidap retardasi mental. Tentu saja Sam sangat merasa kesusahan dalam merawat bayi tersebut. Mulai dari hal kecil, misalnya memakaikan popok, hingga bayi harus makan 2 jam sekali. Sam belum memahami hal-hal seperti ini. Kedua, ketika Sam telah mencintai dan merawat Lucy dengan penuh cinta, di umur Lucy ke-7 tahun, mereka harus terpisah yang dikarenakan kondisinya yang dikhawatirkan atas pola pengasuhan. Mulai dari kondisinya yang sebagai pengidap retardasi mental, hingga bahkan kondisinya yang hanya bekerja sebagai pegawai bawahan di Starbucks, yang tentu tidak memiliki penghasilan tinggi. Sam mau berusaha menjadi ayah yang baik, namun dia hanya memperoleh dukungan yang sangat sedikit. Kemudian yang keempat, selain sahabat, tetangga, dan Rita, tidak ada pihak yang mempercayainya bahwa ia bisa. Kelima, Sam tidak memperoleh hak asuh anaknya sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu Undang-Undang Pasal 32 Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keenam, Rita takut mulai jatuh cinta dengan Sam, namun Sam tidak memahami. Kemudian solusi, kondisi Sam dapat membaik apabila memperoleh perhatian untuk terus melatihnya. Kedua, Undang-undang bagi penyandang disabilitas tentang hak asuh anak harus ditegakkan. Ketiga, berikan kepercayaan pada Sam bahwa ia bisa menjadi seorang ayah yang baik, karena di lain sisi Lucy memang sangat mencintai Sam dan tidak ingin mengganti ayah baru. Lalu kesimpulan pembelajaran yang dapat diambil dari film. Pertama, di mana ada usaha, pasti ada hasil yang sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan. Jangan mudah menyerah, jangan suka meremehkan dan pandang sebelah mata, terutama pada seorang disabilitas. Di mana ada kekurangan, pasti Tuhan memberikan kelebihan. Kemampuan intelektual tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mencintai. Dukungan adalah hal yang paling penting. Tetap hormati orang tua walaupun ia memiliki keterbatasan, sama seperti yang dialami oleh Lucy. Ia tetap hormat dan mencintai ayahnya. Walaupun ditinggal oleh ibu dan hanya memiliki ayah seorang disabilitas, tetaplah memiliki mimpi besar karena Tuhan selalu ada mendampingi kita. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.